kembali. Susunan ketiga, pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nomor 348 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Soro, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten untuk pemilihan umum tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nomor 348 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Suro, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Klaten tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tingkat Desa Suko, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Suko, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagai dimaksud dalam bentuk satu merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melakukan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2024. Salinan dan diteruskan ditetapkan di Klaten pada tanggal 24 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Ketua Panitia Pemungutan Suara Subhana. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nomor 348 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Suro, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Suro, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024. 1. TPS 1 Desa Suro. 1. Bapak Ali Sarjanto. 2. Saudari Korina Sinta Dewi. 3. Saudari Juhariah. 4. Saudari Sugiyanti. 5. Saudari Suyanti. 6. Bapak Trisardoko. 7. Bapak Widodo Agung Rezeki. 2. TPS 2 Desa Suro. 1. Bapak Agus Mastono. 2. Ibu Ariyanti. 3. Ibu Dwi Lestari. 4. Saudari Florencia Valentika Sari. 5. Ibu Mariama. 6.
Saudara Oki Heriawan Oktora. 7. Bapak Sumadi. 3. TPS Desa Sukor. 1. Afani Kristina Rahmawati. 2. Agus Sriyanto. 3. Arlita Kusuma Arunyati. 4. Ibu Nindri Dwi Sarworini. 6. Ibu Titi Susilowati. 6. Bapak Wawan Yuni Nugroho. 7. Saudara Wisnu Adi Prasetya. 4. TPS 4 Desa Sukor. 1. Dwi Maya Ismani. 2. Saudara Irfan Kennedy. 3. Ibu Hartini. 4. Bapak Kusbiman. 5. Saudari Musa Sahra Amara Irani. 6. Saudari Selvia Diah Kusuma Wardani. 7. Ibu Sri Handayani. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Ketua Panitia Penyelenggara Suara Desa Sukor Subhana. Terima kasih. Demikian pembacaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten nomor 348 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sukor, Kecamatan Rendo, Kabupaten Klaten pada pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih. Susunan acara keempat, pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sukor. Didahulukan kata pendahuluan oleh Bapak Adi Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mohon nanti ditirukan penggalan kata bersama-sama. Ini adalah kata pelatihan pendahuluan dari kami. Nanti sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, kemudian dijawab terus saja. Menurut agama apa? Semua Islam ya? Dan Islam. Nanti selanjutnya nanti mengikuti selanjutnya agar saudara mengikuti nanti kami baca mulai demi Allah dengan melanjutkan. Nanti mari kita mulai kata pendahuluan dan ini. Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Islam. Terima kasih. Selanjutnya, agar saudara mengikuti apa yang menjadi kata-kata saya dengan hikmat. Mulai. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menunaikan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang
akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Amin. Terima kasih. Susunan acara penerima penandatanganan berita acara pelantikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sokong Bapak Subhana Esos dipersilakan menempatkan tempat yang telah ditentukan. Kepada perwakilan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mama di basket, aku jarang tuh di foto. Aku mesti moto. Ketika foto di teken ini langsung ditumpuk lagi. Dengan bacakan Pak. Baliknya pembacaan. Jadi cek si kabeh. Tolong dipegang dulu, langsungnya bersama. Mas Joko tinggal silakan teman-teman. Silakan. Nurun. Nopo? Susunan acara ke-6, pembacaan fakta integritas.
yang dibacakan oleh Ketua PPS Desa Sukma Bapak Subana SS. Terima kasih. Kita lanjutkan, monggo dipahami. Kami bacakan fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibujak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat yang bersama ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Aula Balai Desa Sukma, saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu ini dengan menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, secara profesional, efektif, dan efisien. Dua, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. Ketiga, melakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki profesi politik tertentu tanpa terkecuali. Preferensi melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan baik berbagi pihak untuk melaksanakan, mensukseskan, meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggara pemilu. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menyatakan janji.
1 sampai 7 semua anggota PKPPS. Demikian pembacaan fakta integritas. Mohon ditandatangani nanti untuk segera dikumpulkan kembali. Acara selanjutnya penandatanganan fakta integritas. Acara kami lanjutkan sambutan pertama oleh Ketua PPS Bapak Subhana Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terhormat Ibu Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Soko yang kami hormati Bapak Babri Mas, tak lupa teman-teman PPS, Mbak Dewi, Mas Adi, dan tak lupa rekan-rekan sekretariat Mas Putut, Mas Reza, dan Bu Titi, dan yang kami banggakan Mbak Ustati selaku pengawas desa, dan tak lupa Bapak Ibu Saudari anak kami semua anggota KPPS yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa bahwasanya pada kesempatan malam hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam acara pelantikan penyelenggara pemilu di tingkat desa Soko. Sebelum kami lanjutkan, monggo untuk sekedar rujukan senai politika sawon pun monggo keluarga sampai mawon. Kemudian yang kedua, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses atas terlantiknya Bapak Ibu Saudara anak kami sebagai calon sudah tidak calon, sebagai penyelenggara pemungutan di tingkat PPS Desa Soko, PPS 1, 2, 3, dan 4. Harapan besar kami semoga apa yang menjadi tugas dan mandat kita nanti bisa kita laksanakan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Amin. Yang ketiga, harapan juga kami nanti mungkin undangan sudah di-share karena waktunya memang sangat mendesak. Sudah dijadwal dari tingkat PPK Kecamatan Randowo untuk jadwal hari pertama Jumat, hari kedua Sabtu, ketiga Minggu. Alhamdulillah Soko mendapatkan hari pertama Jumat besok di aula gedung olahraga Karanganyar. Monggo Bapak Ibu Saudara kami nanti untuk bisa harus hadir di tempat bintek pada besok pagi. Itu yang harapan kami juga selaku undangan untuk diterima pada malam hari ini. Dan tak lupa sekali lagi kami selaku penyelenggara tingkat desa memberikan sedikit tambahan, mungkin nanti setelah bintek nanti ada buku materi panduan baik dari tugas fungsi dan lain daripada teman-teman di tingkat PPS baik nomor 1 sampai 7. Namun harapan besar kami nanti setelah kita sambutan bisa kita kondisikan sesuai petunjuk untuk membentuk susunan kepengurusan dalam PPS. Terus kedua, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, sampai anggota 7. Mohon nanti malam ini segera kita putuskan sesuai oleh tim kami dan Mbak Dewi. Mbak Dewi itu tim beberapa psikologisnya, kemudian Mas Adi tim Humas, terus nanti dapilnya masing-masing. Jadi nanti mohon disampaikan nanti juga di Bintek. Yang penting tidak harus semua menguasai. Tidak harus semua anggota masalah 2 itu minimal yang lain bisa menyesuaikan kepentingan. Kemudian harapan juga nanti ketua dari teman-teman sudah kami pesan catat, jadi mempercepat pengurusan kabupaten provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Karangdowo sudah terstempel, tinggal tanda tangan ketua dan nama terang. Terus mengurangi penulisan.
Jadi sebenarnya di tiap TPS besok itu ada 5 kotak. Di sini siji presiden, loro DPR RI, 2 DPD, 3 provinsi, 4 kabupaten. Cara penghitungan juga sama. Ada siji rampung presiden kedua DPR rampung, akan buka itu setelah pencoblosan. Tapi yang kami rawan itu adalah waktu penghitungan selisih suara. Itu mau nanti menjadi cara kedengaran. Di meja kedengaran sebelum nanti jam 8, jam 7 di acara ini buka 4 dari 5 kota itu dibuka semua. Masing-masing kota setelah dicek PLC. Oh, DPT kita 200, syarat kita 2%. Suara kita berarti kartu suara harus tercatat di meja situ. Jangan sampai lupa, nanti masalahnya setelah selesai kan dicocokkan. Oh, kartu suara yang kita peroleh sekian, kemudian yang digunakan ini mestinya yang di dalam kotak tangan ada yang rusak atau ada yang tidak rusak, jumlahnya harus itu bakunya. Biasanya salahnya di situ. Itu pengalaman beberapa kali. Jadi mohon nanti catat dulu. DPT itu baku apa penjenengan? Baku, apa? TPS papat. Buka, ditoto, tulis di agenda situ. Di akhir nanti kita buka lagi setelah itu. Baru kita dari 1 sampai 5 selesai, mungkin sampai kita jam 8 baru bisa kita mulai penggunaan pencoblosan. Namun acara pelatihan sumpah janji nanti ketua KPPS memimpin kepada kadernya tetap dibuka mulai jam 7. Setelah jam 7 mulai menghitung dan membuka perkotaan terjadi. Setelah itu undangan boleh langsung mengikuti jalannya pencoblosan. Ini jam itu dibuka undangan, nanti bisa langsung duduk sesuai kebutuhan kursi di lokasi. Dan yang kami anggap lain undangan dulu C1 sekarang C penyampaian itu sudah diakumulasi waktu. Jadi kayak COVID ini kok undangan jam 7 sampai jam 8 berapa orang, undangan jam 8 sampai jam 9 berapa orang, jam 9 sampai 10 berapa orang. Jadi nanti masing-masing yang diundang itu ada batasannya. Namun ya tidak menutup kemudian tujuan kami dari KPU intinya untuk mempermudah ngarahke. Jadi orang uyuk bang, jamnya foto jam 8 ternyata. Jadi bisa digilir. Diprediksi dalam 1 orang untuk menggunakan hak suara itu tercepat 2 menit. Tercepat. Buka 5, siji buka, lembar lagi, keluar itu tercepat. Prediksi kami dari KPU 2 menit. Tinggal mengalihkan, dan nanti undangan sudah turun dari KPU seperti itu. Jadi mohon kemudian yang baku lagi dicermati dari DPT, mungkin ada DPT tambahan, kemudian DPT itu yang tidak masuk, semua nanti diberi kode khusus yang tidak menimbulkan laporan akhirnya nanti bisa. Tapi ini eksternal di laporan itu kan ada yang menggunakan DPT berapa, yang menggunakan DPT ditambahan berapa, yang menggunakan kartu keluar masuk itu. Jadi yang DPK, jadi ada yang keluar ada yang masuk itu berapa. Jadi sebenarnya itu intinya satu, harus ketelitian saja. Jadi cermat, tidak kemusuh. 1 poin selesaikan. Kemudian yang tak lain lagi, NAE tahun ini tidak harus ditulis tangan. Nulisnya cuma 1 tok. Enggak, dulu kan kebutuhan 6 ya tulis 6 pakai. Cuma resume itu. Alhamdulillah ini ada anggaran print out dan untuk
scan laporan nanti buat satu, kemudian di scan, kalau di copy baru ditandai basah. Jadi nek SBW siji bener lagi di copy, tanda tangan di scan. Jadi kirimnya nanti manual di dalam kotak, scannya langsung masuk penyerahan ke rumahnya bisa dikirim. Terus ini bedanya pemilu sebelumnya. Terus makanya ini ada ahli online-nya di untuk nyekan, kemudian yang lain itu rangkaian yang kami sampaikan yang memang harus verifikasi sangat rawan dalam penghitungan. Dan mempersiapkan yang lain untuk TPS, untuk kota, untuk yang lain, monggo nanti seperti biasa. Penekanan kami satu pada kota terakhir dalam arti sehingga belum dibuka. Masalahnya itu nanti bisa ya sampai buka bisa dibuka. Jadi kota presiden dewi, kota provinsi dewi, DPD dewi. Jadi harus jeli pada nomor 6, posisi petugas nomor 6. KPPS 6. Itu pasti digegem lah dipilih apa? Oh ini yang DPR atau DPR. Jadi harus jeli. Masalahnya nanti selisih satu saja jangan ini bingung. Bagaimana kalau boleh yang bingung tadi itu. Jadi sangat jeli tidak perlu. Arab waktu berlatih terus kok ini dileboknya orang sudah dikantongi gitu. Jadi jangan orang niat elek mau kelalen ke kantong. Jadi intinya susun paling berat itu nomor 6. Ngawasi milaki kartu sesuai kode presiden, DPR, DPD, DPR meneh, DPR bupati. Hati-hati di khususnya di nomor 6 biar nanti semuanya orang ngabuh karena kok kartunya gesek ternyata nanti di kotak berikutnya kelewatan mungkin di situ terpaksanya harus ditunggu. Nah ini juga syaratan nanti kan ketemu maksudnya kotak berapa itu yang perlu diperhatikan pada petugas nomor 6 khususnya. Kemudian yang lain seperti biasa pencatatan, kemudian mengatur jalannya di ruang tamu, kemudian mengarahkan ke ketua untuk mengambil kartu, kemudian yang baku lagi tolong nanti yang disabilitas itu diutamakan. Terkawal tetap bersih yang punya kalian khusus monggo nanti diperhatikan jangan sampai antri langsung di terakhir. Kemudian yang terakhir tambahan istimewa untuk masalah senjuk dulu nanti saudara ketua bisa menunjuk atau mengarahkan kepada anggotanya nomor 4 atau nomor 2. Silakan nanti yang penting ada saksi bisa menjadi salah satu. Kalau ada saksi saya kok ada kemarin bahkan saksi lu pantasnya di pengawas itu netral, pengawasan netral. Nah, saksi nanti kecenderungannya mungkin ke lambinya. Nah, ada arah kami itu keputusannya kepada ketua DPS itu menunjuk utawa dari rumah sudah bawa keluarga ataupun dia diajak dia tinggal kawal saja. Pun lo ingin dicoblosi anakku contohnya ikut dengan pilih dari petugas nomor 4 cuma melihat dan mengajukan dengan PTPS atau di situ mungkin petugasnya pengawas saksi cukup melihat dari kursi yang disediakan. Itu hal-hal yang sangat sensitif di penghitungan ini adalah penelitian jadi orang itu orang sebenarnya orang gesek hiji rampung kabeh. Terus intinya penelitian dari awal kita arsip semua, setelah selesai arsip kita buka, kita cocokkan dulu. Saya target nek soko mudah-mudahan penghitungan dari 5 kotak kehadiran rata-rata dari per TPS kurang lebih 150 sampai 170. DPT kita cuma 190, kemudian ada yang 200 itu cuma 2 TPS dan 2 TPS di bawah 200. Terus mungkin dengan
bekal nanti bisa benar-benar semakin nanti pada di Buntek di Kamu. Terus ada gambaran angin, tidak ada. Sebenarnya itu gampang, cuma butuh ketelitian, kesabaran, dan kekompakan teman-teman. Yang penting baku ada permasalahan tidak usah diperpanjang, baik dari saksi, baik dari pencoblos atau pilih, baik dari yang lain. Yang penting dikondisikan kalau memang tidak mampu bisa menghubungi kami atau pengawas yang. Terus itu keputusannya itu harus dimusyawarahkan bersama. Nah, tidak mengecewakan ataupun membebani yang lain. Terus intinya pesan dari Bapak KPU, jangan panik, jangan sepaneng, buat riak. Karena kerja kita mungkin di luar Soko di atas jam 12 baru selesai. Ya Soko insya Allah jam 7 mungkin berakhir sampai laporan penghitungan dan sebelum akhir selesai. Nah, tapi Bapak Ibu, terima kasih ucapan kami yang pertama selamat dan selamat bekerja, dan ada petunjuk teknisnya masalah undangan H-3 tersampaikan, mohon nanti sudah dikondisikan dari teman-teman setelah nanti logistik turun, insya Allah kita akan koordinasi dan menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang kedua mengenai honor robot sangat matur kontrak beneran 1 bulan. Kemudian untuk pelaksanaan hari ini kami sementara belum bisa memberikan uang saku untuk kesepakatan KPU karena memang dana belum cair. Kita cuma mengalami paper sama senang. Kemudian untuk bitek kemarin saja dari BPS juga lapor dari KPU perkiraan sampai hari ini belum ada transfer dana. Terus mohon maaf untuk penyelenggaraan ini di masih mengalami, nanti yang penting berjalan dulu. Kemudian yang terakhir itu adalah tambahan dari KPU pusat bahwasanya pada pemilu tahun ini juga diadakan agenda oleh KPPS penanaman tanaman buah kebun. Kita TKS minimal 1. Kemarin dapat jatah itu nanti mohon nanti sampel bareng-bareng sebelum pulang setelah ada kunjungan panitia ke ketua atau pengurus, kita nanti kita ambil membawa sampel itu, kita foto, kita duduk di teras di halaman, kita semi mana nanti terserah di taman di mana, apa di tempat KPPS masing-masing, tempat lokasi monggo. Sebenarnya hari ini tadi mintanya jam 9 itu untuk ditanam kelihatan bunyinya nandur. Inilah perbedaan. Terus ini ada kenangan-kenangan baru dari KPU ini dibarengi dengan penanaman baik buah ataupun tanaman kebun. Dan yang ketiga untuk pelaksanaan kegiatan besok pada hari H, teman-teman sudah dikoordinir dari teman-teman PPK akan dibuatkan kaos berkah dari KPU, terus yang cewek panjang, yang cowok pendek. Terus itu diserempak untuk Karangdowo khususnya pakai baju dan seragam itu. Dan kurang lebihnya mungkin besok monggo diusahakan bisa ikut dalam penyelenggaraan tingkat di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK yang ditempat di Balai Desa Karangdowo. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin yang lain besok ya sudah berbicara bahwa kalau ada pertanyaan insya Allah kami akan menyampaikan. Kalau memang kami tidak bisa, kami akan minta dari PPK atau dari tingkat kabupaten. Kurang lebihnya itu dulu. Kemudian yang terakhir juga nanti segera kita tunggu susunan kepengurusan malam hari ini, dan kita buatkan di acara juga per tanggal 24 yang 5 setelah dilantik pada malam. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Desa Soko, Ibu Haja Simawati Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kok Pak? Kalian jawabnya apa? Mas. Jadi kamawan ya. Sing iki gambar apa kita ya serakepan Mas. Memang lanjut jajan. Yang saya hormati Bapak Ketua PPS Desa Suko, Bapak Sugana Esaf. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota PPS Desa Suko, Mbak Dewi dan lain-lain. Mas Haji, yang saya hormati Bapak Babin Kaptimas Desa Suko dan yang kami banggakan dan cintai Mbak Pengawas Mbak Ustati, dan yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan lagi Bapak Ibu Mbak Mas-mas anggota KPPS Desa Suko yang baru saja dilantik. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita dipertemukan di aula Balai Desa Suko ini dalam keadaan sehat dalam acara pelantikan anggota KPPS Desa Suko. Kami dari pemerintah Desa Suko mengucapkan selamat atas dilantiknya dan terima kasih kepada semua anggota KPPS dan semuanya yang telah bersedia membantu tugas untuk menyukseskan pemilu 2024. Sekali lagi kita bersama-sama untuk menyukseskan agar pemilu di tahun ini nanti dapat berjalan lancar, sukses, yang terpenting berjalan kondusif. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bapak Ketua. Yang terpenting nanti kondusif. Jadi kalau ada masalah apapun, tolong nanti diselesaikan dengan secara apa nih? Mboten sah, yang aku dan mboten sah. Didowo-dowo, nggih. Mboten sah didowo-dowo. Nggih. Mbok menawi panjenengan mboten sah di napa nggih? Mboten sah diwarai mulai nggih. Kula yakin jenengan pinter-pinter. Mergo napa jenengan termasuk yang terpilih, nggih. Mestinya sebagian memang dari nate dados napa niku nggih KPPS, tapi wonten sing sampun dadose foto tengah mboten sah tegang-tegang. Memang yang teori kados sing diaturke ketua wau kok kaya ya dirungokke lho melu tekan nggih besok piye sesuk piye. Tapi mangke yen pun praktek pun napa nggih jenengan menjalani tahapan-tahapan salah satunya jadi napa bintek. Mangke jenengan ternyata ya gampang kan ngoten. Mbok menawi cekak semanten
Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Kesel nggih. Yang penting dalam melaksanakan tugas monggo nggih dengan semangat nggih, dengan semangat agar pelaksanaan pemilu di 2024 mangke sekali lagi dapat berjalan sukses tanpa ekses nggih. Ngapunten, kita semuanya terbuka, transparan apapun nggih, ampun ada pemikiran peran netral dan lain-lain nggih. Kita tetap berpegang pada netralitas yang kula sebagai lurah netral yang sebagai sebagai istri dari caleg ampun disemprit ampun disemprit bu pengawas mboten kampanye Mbak menawi semanten saking kula wakil dari pemerintah Desa Suko sekali marilah kita bersama-sama menyukseskan pemilu di 2024 di Desa Suko besok semoga berjalan lancar karena tanpa panjenengan kegiatan atau acara pemilu nanti mungkin nggak bisa berjalan ya. Yes, menawi semanten saking kula wakil dari pemerintah Desa Suko sekali lagi terima kasih dan mungkin ada kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, lain-lain sekalian pembentukan pengurus penyelenggara di tingkat TPS pada nomor 1 sampai nomor 7 ketua dan anggota-anggotanya. Kami urut saja TPS 1. untuk TPS 1 mohon tunjuknya ini nanti Pak Ali, Pak Kurnia, Mbak Zuhairi, Mbak Sugianti, Mas Trisatoko, Mbak Suyanti, Ibu Jadi ketua siapa? Musyawarah itu ketua Pak Trisatoko, pendamping 1-2 sekali ditunjuk. Mbak Yanti tetap nomor 4. Mbak Yanti yang kemarin menjadi Pak Tani tetap nomor 4 oleh dengan bukan terus